Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Akhirnya terkait dengan pencairan TPGTH dan gaji ke-13 di beberapa daerah sudah cair ya. Kemarin pertanggal 2 Januari 2025 itu ada beberapa tambahan daerah yang juga sudah mencairkan TPG THR dan gaji ke-13-nya. Nah, meskipun mungkin Bapak Ibu guru merasa kecewa bahwa kenapa pencairannya tidak serentak secara nasional, kenapa hanya cuma daerah-daerah yang lain yang sudah dicairkan. Nah, tentu ini berkaitan dengan kebijakan yang memang dibuat oleh masing-masing daerah dan saya harap Bapak Ibu guru bisa memahami hal tersebut. Ya, meskipun saya tahu bahwa Bapak Ibu guru juga sangat membutuhkan anggaran atau dana TPG THR maupun gaji ke-13-nya untuk kebutuhan hidup sehari-hari ya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, buku-buku PAUD, modul-modul PPG ataupun hal yang lain yang bisa meningkatkan taraf hidup Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi Bapak Ibu guru, kemarin tanggal 2 Januari 2026 itu ada beberapa daerah yang sudah melaporkan kalau ada pencairan TPG THR dan gaji ke-13 ya. Meskipun ada juga yang melapor bahwa kenapa tidak sesuai dengan satu kali gaji pokok seperti itu. Nah, kalau yang berbicara tentang tamsil itu sampai tanggal 24 Desember itu pencairannya ya. Nah, selebihnya saya kehilangan informasi kalau untuk yang tamsil. Nah, saya lebih banyak mendapatkan informasi terkait dengan THR dan gaji ke-13 ini. Nah, yang pertama dulu, Bapak Ibu guru yang ingin saya informasikan bahwa kuncinya dalam tunjangan profesi guru itu tentu Bapak Ibu guru harus memenuhi syarat administrasi ya, yang memang yang dipersyaratkan oleh dinas pendidikannya masing-masing, karena dinas pendidikannya itu mengacu kepada persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan seperti itu. Jadi kalau misalnya mau cepat cair tunjangan profesi guru THR dan gaji ke-13 memang harus memenuhi syarat. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu guru, karena pengajuan data itu kan dilakukan oleh dinas pendidikan masing-masing ya, atau pemerintah daerahnya masing-masing, sehingga sepertinya kalau syarat sebagian besar pasti Bapak Ibu guru itu sudah memenuhi ya, terkecuali daerah-daerah yang memang biar berkasnya tidak lengkap kemarin, sehingga untuk pencairan TPG THR dan gaji ke-13 itu tidak dicairkan. Kemudian untuk tunjangan hari raya itu penghasilan tambahan yang dibayarkan sebenarnya menjelang hari raya, tetapi kenyataan di lapangan itu justru pencairannya itu kalau bukan ada yang menjelang hari raya ya, termasuk tahun 2020 yang kami dan 2024. Nah, apakah yang di tahun 2024 ini yang merupakan anggaran tahun 2025 akan juga dicairkan di hari raya? Nah, saya harap enggak ya, biar Bapak Ibu guru sudah mendapatkan penghasilan hak-haknya Bapak Ibu guru gitu ya. Nah, untuk gaji ke-13 penghasilan tambahan ini umumnya dibayarkan untuk mengganggu kebutuhan tabungan ajaran baru ya. Jadi kalau kita lihat aturannya itu memang untuk gaji ke-13 itu biasanya dibayar pada bulan ini ya, bulan Juni seperti itu. Jadi semua pemerintahan swasta dan lain biasanya bulan Juni. Nah, untuk kali ini seperti itu akan dicairkan, harapannya jangan sampai ini ya, sampai bulan Juni ya, tetapi ya sudahlah, sudah dicairkan di maksimal di Januari inilah seperti itu. Mungkin meskipun ada sedikit keterlambatan gitu ya. Kemudian istilah TPGTA dan gaji ke-13 itu di pemberitaan itu biasanya mengacu kepada komponen tambahan bagi guru yang nilainya setara 1 bulan TPG ya. Tapi ini tergantung dari ketentuan dan kebijakan daerah. Kenapa demikian? Ada daerah-daerah yang hanya cuma mengalokasikan atau mencairkan tunjangan profesi gurunya itu hanya THR ya. Ada juga yang hanya cuma gaji ke-13. Jadi ini tergantung dari kebijakan masing-masing daerahnya gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan oh harusnya cairnya dua-duanya gitu ya. Tapi ada juga yang menganggarkan itu dua-duanya seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah dasar kebijakan nasional. Jadi kalau guru-guru yang tidak percaya bahwa adanya TPGTA dan gaji ke-13,
Jadi memang TPGTA dan gaji ke-13 itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemberian THR dan gaji ke-13 oleh guru ASN ya, ataupun ASN yang lain. Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 itu juga memberi petunjuk teknis pelaksanaan ya. Nah, ini sumbernya dari APBN. Nah, pemerintah itu menyampaikan kebijakan THR dan gaji ke-13 di tahun 2025 untuk aparatur negara baik pusat ataupun daerah ya. Dalam hal ini adalah PNS, P3K, TNI atau Polri, kemudian hakim maupun pensiunan. Nah, selanjutnya itu adalah berkaitan dengan kenapa pencairan ini tidak serentak secara antar daerah ya. Jadi mungkin yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu guru semua ya. Nah, tentu kewenangan penggajian ataupun pembayaran ASN di daerah itu berada pada kebijakan Pemdanya. Jadi jadwalnya itu mengikuti proses APBD dan kas daerah. Itulah yang menyebabkan antara daerah itu berbeda seperti itu. Jadi mungkin ini belum dipahami oleh semua guru ya. Kemudian validasi data penerima dalam hal ini adalah sertifikasi, kemudian beban kerja, rekening dan lain-lain. Dan rekonsiliasi lintas instansi itu membutuhkan waktu Bapak Ibu guru. Nah, ini yang kedepannya nanti di tahun 2026 itu sistem birokrasi yang semacam ini itu akan dipotong gitu. Kemudian ada dokumen pencairan dalam hal ini SP2 SPM atau SP2D yang diproses bertahap per OPD atau kelompok penerima. Nah, ini juga yang membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadi kebanyakan itu dokumen inilah yang agak lama ya untuk mendapatkan atau untuk mencairkan TPG-THR maupun gaji ke-13. Sama pencairan ke rekening itu biasanya dilakukan batch ya oleh bank atau penyalur sehingga waktunya itu bisa berbeda. Jadi tergantung dari kecepatan Pemdanya menyerahkan data juga ke bank ya untuk ditransferkan dana tersebut ke rekening Bapak Ibu guru. Ini tambahan dukungan pendanaan. Jadi Pak Menteri Keuangan itu beberapa waktu yang lalu tanggal 20 Desember atau 22 Desember itu telah mengeluarkan surat keterangan surat Kementerian Keuangan ya nomor 372 tahun 2025 tentang perubahan rincian dana alokasi umum tahun anggaran 2025. Di situ ada 546 daerah semuanya mendapat dana alokasi umum ini. Tapi hanya cuma 333 daerah yang hanya cuma ini ya yang akan mendapatkan THR maupun gaji ke-13. Jadi tidak semua daerah itu dapat seperti itu. Atau totalnya itu 7,66 triliun seperti itu. Jadi ada daerah yang tidak dapat itu ya terutama kota-kota besar. Itu karena mereka sudah guru-gurunya sudah mendapatkan tunjangan tunjangan fungsional tunjangan ini ya tukin ya tambahan seperti itu. Nah, dampak di lapangan, gelombang daerah yang menyusul cair itu bisa meningkat setelah dukungan pendanaan dan administrasinya itu sudah siap. Nah, ini alur pencairan di Pemda Bapak Ibu yang saya ringkas ya. Jadi, pertama ada validasi dan finalisasi data guru yang memenuhi syarat, yaitu tentunya guru-guru yang sudah bersertifikasi ya dan memenuhi administrasi. Kemudian ada penetapan daftar daya, jadi atau dasar pembayaran, ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian ada yang ketiga itu proses dokumen keuangan daerah, misalnya verifikasi SPM atau SP2D, dan baru ditransfer ke rekening Bapak Ibu guru ya. Tapi ini juga bertahap sesuai dengan batch-nya masing-masing. Nah, ini daerah-daerah yang sudah mencairkan TPGTR dan gaji ke-13. Jadi kayak pertama itu yang dapat Kalimantan Tengahnya itu bahkan sudah akhir November dan awal Desember. Tapi yang didapatkan itu hanya cuma THR. Gaji ke-13 mereka nggak dapat. Itu pun juga baru hanya guru-guru SMA, SMK, dan sederajat. Kemudian Kalimantan Barat itu juga dapat tapi belum merata. Kota Padang ya itu juga belum merata ya dapat tapi belum merata. Gunung Kidul itu kalau tidak salah itu adalah yang THR. Tasikmalaya juga THR. Yang Cilacap juga THR. Ini Sukabumi ya. Sukabumi sorry ini Sukabumi itu THR juga dan Lombok ya. Lombok ini ada kekurangan serta ini sorry ada Sumatera Utara. Sumatera Utara itu kalau yang di kabupatennya itu 75%, yang guru-guru di Kota Madya itu 100%. Nah, itu yang ini yang terjadi di lapangan. Jadi berbeda-beda ini ya. Saya juga bingung kenapa yang di Kota Madya itu 100%, yang di kabupaten itu 75% itu yang didapatkan oleh beberapa guru tentunya.
Nah, checklist praktis yang Bapak Ibu guru harus lakukan ya agar tidak menyangkut. Jadi, cek status sertifikasi pendidik dan pemenuhan syarat administrasi, mulai dari beban kerja atau validasi. Kemudian pastikan data identitas ya dan rekening payroll benar, mulai dari NIK, nama rekening, bank, dan lain-lain. Kemudian pantau informasi resmi Pemda ya, BPKAD, BKPSDN atau dinas, dan kanal bank. Simpan bukti transfer dan slip pembayaran ya jika sudah masuk. Nah, jika tertunda, lapor berjenjang ya operator sekolah, dinas BPKAD maupun BKPSDN sesuai dengan alur daerahnya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.